Rencana APBD kita itu nanti di pendapatan daerah pada rencana itu sekitar 1,99 triliun gitu ya. Itu ada PAT sekitar 659 miliar, transfer sekitar 1,33 triliun. Nah, kalau dana transfer itu kan seperti biasa ya, biasanya untuk membayar belanja-belanja bantuan sosial atau mungkin dana pos atau mungkin DAK segala macam itu. Untuk di tahun 2025 ini, saya kira ini menjadi sebuah bisnis proses rutin ya. Kita membahas 2025 setelah kemarin ada buah BPS. Itu rencana APBD kita itu nanti di pendapatan daerah pada rencana itu sekitar 1,99 triliun gitu ya. Itu ada PAT sekitar 659 miliar, transfer sekitar 1,33 triliun. Nah, kalau dana transfer itu kan seperti biasa ya, biasanya untuk membayar belanja-belanja bantuan sosial atau mungkin dana pos atau mungkin DAK segala macam itu. Kalau yang sifatnya PAD termasuk DPH-CHT di sana, tentu saja kalau program yang akan menjadi fokus nanti ada usulan dari teman-teman adalah saya pernah menyampaikan kemarin, satu mungkin bicara persoalan infrastruktur, yang kedua bicara pendidikan, yang ketiga bicara persoalan kesehatan. Itu di luar memang aktivitas yang lain. Mungkin ada sedikit penekanan nanti di kebudayaan karena kita akan kaya dengan resource, kita akan kaya dengan agenda-agenda yang ada di masing-masing desa gitu ya. Setiap kali acara-acara apakah sebelum puasa, pada lebaran atau acara hari ulang tahun itu kan kita lihat hampir semua pasti merata. Jadi mungkin ada beberapa sedikit tambahan di sisi kebudayaan. Apa itu? Bantuan kebudayaan? Iya, untuk acara-acara dan menghidupkan juga apa kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Saya kira nonton. Kalau sisanya saya kira ya tentu teman-teman Dewan pasti dengan kunkernya, dengan resesnya mereka menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat, terutama tadi disampaikan oleh Pak Alisan ya, terkait dengan contoh sekolah yang lumpuh. Dan ini nanti saya sudah minta kepada Pak Sekda, nanti kepada Dinas Pendidikan untuk dicek semua. Memang kita punya dapodik, tapi kan di lapangan kadang situasinya ada yang sama, ada yang tidak sama, sehingga kita bisa antisipasi sekolah yang ambil. Saya kira itu sudah. Kenapa? Ya kalau mengaca dari kemarin biasanya PL ya, setahu saya ya gitu ya, mungkin di bawah 200. Tapi kan karena ini posisi sudah di akhir tahun, yang jelas gini, yang menjadi prioritas utama adalah pastikan adik-adik kita, murid-murid di sana itu tetap bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik, itu dulu. Sehingga dengan menskenario ulang ruangan mungkin yang kemarin ambruk, mau belajarnya di mana, muridnya tetap bisa menerima pelajaran dengan nyaman, guru-gurunya bisa memberikan pembelajaran dengan nyaman. Ini prioritas pertama dulu, memastikan bahwa proses belajar mengajarnya tidak terganggu dalam situasi kemarin sekolah ambruk. Nah kemudian yang kedua kita pikirkan ini persoalan rehab. Kalau perubahan kan jelas tidak mungkin sudah eksekusi. Paling mungkin ya di 2020, paling mungkin di 2020. Ya. Dan nanti sekalian mungkin lagi pembahasan kita bahas sekalian. Pak, ini kan di dua calon ini kan ada beberapa program yang sama ya Pak. Ini sudah dianggarkan belum Pak? Sudah masuk APBD 2025 belum Pak? Ada beberapa contoh sih yang sudah masuk ya Pak ya di 2024 ini katakanlah, atau nanti akan dibahas 25 contoh misalnya kayak HKGS ya. Tapi nilainya yang berbeda sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh para calon, tapi judulnya sih sudah ada judulnya. Terus kemudian kayak layanan kesehatan juga sudah pastinya sudah berjalan di 2024. Saya kira beberapa judul-judul besar itu beberapa sudah termaktub di program-program pemerintah Kabupaten Kudus. Nah, cuman mungkin ada perbedaan angka kan gitu ya. Terus kemudian perbedaan strategi atau cara itu nanti kan sangat tergantung dari kreativitas. Tapi beberapa tema-tema besar itu setahu saya sudah tercapture di pemerintah kabupaten maupun ini yang akan direncanakan nanti di 2024. Sehingga kami harapkan pada saat terjadi bridging atau transisi, siapapun bupati yang baru itu betul-betul soft landing lah kira-kira gitu. Untuk mereka merealisasikan semua program. Pak, HKGS tahun ini itu sudah dianggarkan belum sih Pak? HKGS? HKGS ada ya? Ada. Cuma nilainya berapa kita? Nilainya cuman Iya, maksudnya
beda antara yang dijanjikan calon dengan yang sudah dianggarkan. Pak, kendalanya di mana Pak ketika beda itu mungkin kendalanya kan berarti masih kurang Pak rasionalisasi. Anggaran kan Kalau kita kalau di total tahun ini berapa Pak? KPPS. Saya belum hafal persis, nanti kita tertulis saja. Saya catat tulis saja ya, kira-kira gitu. Oke, Nathan ya. Peningkatan PAD Pak mungkin di program 2020. Kalau peningkatan PAD, saya kira satu tentu kita harus identifikasi semua resources yang kita miliki itu yang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan digitalisasi untuk mengurangi mungkin beberapa hal yang tidak tercatat dengan baik, kan gitu, sehingga melakukan digitalisasi. Terus kemudian yang ketiga juga kita pastinya berkolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder yang lain untuk bisa meningkatkan PAD yang ada di. Memang target meningkat ya Pak ya dari Ya pengennya begitu kan programnya banyak. Jadi kalau PAD-nya naik pasti beberapa hal yang kita harapkan bisa tercapture di sana kan gitu.